Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita kembali lagi bertemu di dalam podcast KJRI New York. Ini adalah episode ke-41. Podcast KJRI New York ini adalah sebuah wahana diskusi dan bincang-bincang untuk semua kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi, tersebut sosial budaya, dan juga dengan pelayanan atau perlindungan warga negara. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Haryanto Jufri, gitu ya. Mas Haryanto Jufri ini juga adalah seorang podcaster juga di New York, dan beliau terkenal dengan YouTube-nya yaitu podcast New York Perantau NYC gitu. Mas Haryanto, apa kabar? Baik. Makasih. Terima kasih sudah datang di acara podcast KJRI New York. Mungkin Mas Hari bisa memperkenalkan diri dulu. Kira-kira Mas Hari udah berapa lama di New York dan kemudian kerjanya seperti apa dan kemudian kenapa mempunyai podcast Perantau NYC. Silakan Mas Hari. Baik, terima kasih. Nama saya Haryanto Jufri, lebih dikenal Dang Harry kalau di New York. Ya. Dan saya di sini dipindah di New York tahun 2011. 2011 imigran di sini. Cukup lama ya, udah berapa tuh? Kalau di New York 2011 ya. 2011. Sebelumnya pernah ke Yes, dari 1998. kota-kota lain. Awalnya. Iya. Terus menetap di sini. Ya, saya di restoran sebenarnya. Saya chef. Nah, terus buka bisnis mungkin 3 kali. Setelah itu saya putuskan tidak ada waktu kayaknya untuk saya. Nah, terus ya karena anak mulai sudah masih kecil waktu itu ya, saya harus butuh waktu lebih lama sama mereka. Akhirnya saya putuskan lebih di rumah bikin online stuff gitu. Iya. Chef di restoran Indonesia, restoran. Saya chef Jepang. Restoran Jepang. Oke. Nah, saya ngeliat di YouTube-nya Mas Hari nih, namanya itu adalah podcast NYC Perantau ya. Kalau nggak salah nih. NYC Podcast Perantau ya. Dan kalau dari YouTube-nya saya lihat sudah dari 2015 sih buka YouTube-nya, tapi kemudian baru aktif di tahun 2020 ya. Dan awalnya vlog tuh, awalnya vlog biasa, tapi kemudian saya lihat kok lama-lama pindah ke podcast gitu ya. Gimana tuh awal-awalnya? Yang latar belakangnya? Seperti banyak orang ya, dia punya YouTube, channel mungkin berapa tahun lalu sudah lupa kan? Iya. Seperti itu saya bikin beberapa konten hanya untuk personal video. Terus waktu saya mau buat itu, saya tidak mau buat akun lain. Saya cuma ngambil itu ganti nama gitu. Oh iya. Ganti nama, nanti baru sadar ternyata why don't you make a new one actually ya. Jadi yang tadinya namanya lain, saya ganti menjadi The Corner. Jadi ada 4 kali ganti nama juga itu channel itu sebenarnya. You can change it, right? Iya betul. Ya, The Corner, pindah lagi Bugis Star, habis itu saya ke podcast Perantau. Podcast NYC Podcast Perantau. Oh iya. Jadi apa tujuan Mas Hari ya untuk buat podcast seperti itu? Apakah hobi atau memang ada tujuan tertentu ya? Podcast kalau podcast sebenarnya itu awalnya saya itu cuma mau merecord saya punya experience sebagai perantau, karena saya merantau ini sudah lumayan lama sebenarnya, Mas. Iya, betul. Itu kan 2011 di New York ya? Yeah. Sebelum-sebelumnya di tempat lain. Yes. Saya bahkan pernah ke Jepang, di Korea pernah hampir 2 tahun. Jadi hampir saya merantau ini sudah cukup lama. Lebih setengah hidup saya itu sudah merantau. Dan dari perantau itu saya melihat pengalaman-pengalaman ini. Saya mau pengen tahu apa sih, kenapa alasan saya merantau gitu. Apa yang saya cari gitu kan. Gitu. Habis itu ya terus saya mulai menulis buku tentang saya sendiri gitu, karena perjalanan saya menurut saya unik ya. Semua orang unik mungkin ya. Tapi saya too much kalau saya bukukan gitu. Itu setelah itu kenapa tidak bikin video aja kan? Iya. Waktu saya buat video, ya saya bertanya lagi, kalau cuma untuk kamu, who cares? Who are you umpamanya kan? What next after that? Jadi soal first episode, second episode, finish. Selesai. Jadi saya pikir kalau podcast mungkin lebih bagus berinteraksi dengan perantau yang lain gitu. Jadi saya bisa mempunyai video library mengenai perantau gitu. Cerita perantau. Jadi gitu ya. Yes. Itu saya lihat udah lumayan ya yang nonton ya. Subscriber juga udah banyak gitu ya. Kalau dari itu belajar sendiri atau gimana Mas? Pembuatnya gitu. Kan dari vlog, kemudian setelah itu udah harus membuat podcast nih, berarti kan harus beli alat-alatnya, harus lihat
kamera-kamera gitu, belajar sendiri atau diajarin atau ngeliat di YouTube? Zero knowledge. Zero knowledge. Saya itu nyoba-nyoba trial and error gitu. Trial and error banyak sekali. Alat-alat saya di rumah itu banyak, bahkan itu istri saya bilang, "Ini alat kok di mana-mana." Ya kan? Saya bilang nanti pasti saya pakai. Jadi tapi podcast itu saya kebetulan ketemu dengan teman lama di coffee shop. Ada teman saya yang tinggal di Brooklyn, orang bule. Ternyata dia itu podcast sport podcast di Financial District. Hilang kontak, ketemu di coffee shop. Nah, bicara seperti itu dikasih card itu, tapi saya hilang sampai di rumah nggak ada ini card nih. Nah, saya browsing podcast yang ada di Financial District Manhattan itu nggak ketemu. Kan banyak kan? I don't know which one is it gitu. Tapi di leading ke Joe Rogan podcast ini, Joe Rogan Experience kan? Iya. Oh, saya langsung bilang, kayaknya ini begini bagus nih. Di situ saya mulai kayaknya begini cocok nih. Saya bisa berinteraksi satu sama lain, ambil belajar videonya, belajar suaranya ngambilnya gimana, kameranya, angle-nya gimana. Ya kalau itu sih saya ambil dari situ. Saya lihat Joe Rogan begini, tinggal di switch gitu kan. Kayaknya switch, ya agak repot juga sih sebenarnya, too much. Tapi lama-lama bisa sendiri. Alhamdulillah, yes. Editing sendiri juga Mas? Editing sendiri. Saya punya itu, maksudnya berapa software, jenis software. Tapi akhirnya saya tetap memakai HP karena lebih gampang menurut saya. Betul. Ya, tergantung sih kalau pemakaiannya apa. Kalau ini kan simple sebenarnya ya, one shot, terus just switch. Jadi tidak perlu yang terlalu advance. Cukup HP saya sudah. Dari sejak wawancara, sejak podcast sampai dengan jadi itu kira-kira berapa lama atau nggak ada target, yang penting sambil ada klien lain dikerjain atau ada target tertentu harus dalam 1 minggu 2 minggu selesai gitu? Sebenarnya sih ya secepatnya lebih bagus ya. Tapi terkadang kan kita harus butuh approval dulu dari orang ini. Iya. Nah setelah di take itu kita dia harus ada consent gitu bahwa you can upload or please keluarkanlah kata-kata ini umpamanya. Ya maksudnya yang disensor dulu atau atau kalau setelah kita pikir ternyata ini kayaknya agak menimbulkan ketidaknyamanan, ya mungkin tidak diposting. Gitu. Tapi ya within a week lah. Kira-kira satu hari juga 2 hari bisa kalau memang lancar cektokannya dengan apalagi orang yang narasumbernya itu apa adanya gitu, just do it. Kecuali berbentuk personal ya, terkadang kan orang berbicara mengenai keluarga itu agak sensitif, itu hati-hati sekali saya mengeditnya itu. Iya betul. Nah kalau podcastnya sendiri mengenai apa Mas kebanyakan? Apakah hanya mengenai perantau atau ada yang lebih dari itu, dan mencari-cari narasumbernya itu kayaknya saya cocok dengan orang ini, saya undang, saya telepon atau lewat orang lain atau gimana biasa? Jadi awalnya itu saya cuma berempat sahabat saya nih. Ada si Bapak Bakri, Pak Hamzah sama Halim. Jadi datang ke rumah. Kita bicara apa aja. Apa yang dirindukan di sini ya. Di kampung. Kelebihan dan kekurangannya merantau seperti itu. Terus lama-kelamaan telepon teman, mau tidak? Dia bilang boleh juga. Ada lebih banyak yang nggak mau ya, mungkin masih takut diekspos untuk apa sih. Tapi pada dasarnya sih semua orang. Kalau bisa everybody di sini dari apapun latar belakangnya, karena everybody have own story gitu. Nah, mungkin dari pengalaman yang ada sama mereka itu bisa kita share sehingga bisa belajar. Mungkin ada pelajaran yang kita ambil. Kok bisa sukses nih orang? Kenapa saya begini? Kok saya begini? Saya rasa ada yang kita bisa lihat. Iya, memang agak susah untuk ngajak orang podcast ya, takutnya dia nggak nyaman juga, mungkin dia nggak grogi gitu ya bicara di depan kamera, atau kadang-kadang juga susah membuat. Dan takutnya dia berpikir bahwa apa yang dia bicarakan ini langsung live. Iya. Jadi kalau takut salah katanya, don't worry, karena kalaupun nanti kita sudah shoot dan you don't feel comfortable, kita tidak akan posting gitu. Dan itu yang banyak mungkin tidak tahu. Mudah-mudahan orang mulai tahu sehingga dia mau gitu. Just go, come. Kalau tidak mau ya tidak diposting. Atau mau beberapa kata-kata yang mesti dipotong ya nggak ada masalah. Yes. Betul. Iya. Terus kenapa ada kata-kata Bugistar gitu, Mas Heri di? Bugistar itu sebenarnya cuma identitas banyak kan selalu bertanya dari mana sih? Kayak logat saya ini orang bingung kadang. Ini dari Medan ya, dari mana ya? Anak saya juga karena kan dia YouTube channelnya Arlistar sama Lipustar itu. Terus dia bilang si kecil ini,
Dedi aja langsung Dedi Star or Bugis Star katanya. Oke, boleh juga nih ya anak dari ide. anak Idenya ya, dari anak idenya. ini sebenarnya ini. Bagus. Hebat. Terus gimana Mas Hari lihat gimana membuat podcastnya tetap santai, orangnya yang diwawancara juga rileks, kemudian apakah biasanya langsung dicatat gitu ya, apa yang mau diomongin dicatat dulu atau ngobrol dulu dengan orangnya, biasanya gimana? Yang lucu begini Mas, kebanyakan saya punya guest itu belum pernah ketemu sebelumnya. Anggaplah teman saya bilang, bisa nggak besok? Oke. Oke. Hello. Duduk. Langsung di situ? Iya, langsung saya dulu bicara. Yeah. Apa sih anunya? Oh, dia kayak Mbak Fani nih. Yeah. Oh, dia kan fashion. Iya. NY. Sebelumnya belum pernah ketemu. Dan saya belum pernah tahu cerita itu. Jadi saya cuma bilang, fashion berarti ya. Oke, saya cuma tidak pernah no pre-talk. Saya hampir semua tidak ada pre-talk sebenarnya. Tidak ada pre-talk. Nanti karena mungkin kalau spontan begitu lebih hidup ya, lebih live ya. Terkadang kita siapkan pertanyaan, kalau sudah nyaman dengan topik ini tidak usah dirubah gitu. Jadi langsung aja. Iya. Ya, lancar ya. Pak Tasan juga begitu. Saya tidak pernah ketemu sama Pak Tasan. Saya dengar dia punya Nusantara Box, tapi berkembang larinya ke Broadway Energy yang tidak pernah saya dengar gitu. Tapi ya insya Allah bisa sih diikutin kalau what is it, itu bisa flow aja sebenarnya. Iya. Kalau bisa. Banyak ya, jadi udah berapa tuh? 20-30 orang yang ya, mungkin sekitar itu ya. Oke, bagus. Kita boleh lihat ruang podcastnya Mas Hari yang udah kita rekam nih. Nah ini lihat nih, ini yang menghiasnya sendiri, istri atau anak ikut campur gitu ya. Terus belinya di mana dan kenapa ada kata-kata ini, ada maksud tertentu nggak dalam kata-kata yang ditulis di dinding ini, papangan di dinding ini? Ya, jadi kalau ini sih podcast, ini studio keempat ya. Ini sekarang yang terakhir. Ya. Oh, jadi udah berapa kali ganti studio? 4 kali. Ini studio di rumah atau di tempat? Yang pertama saya di rumah itu, saya ada. Jadi namanya pertama itu The Corner. Jadi ada ruangan kecil di rumah saya itu, dekat balkoni. Karena corner, jadi saya bilang The Corner. Iya. Okay. Jadi The Corner. Setelah itu pindah ke The Green Desk, ada yang kayak WeWork ya. Saya sewa seperti ini, kamar begini, lantai 4. Tapi ternyata sebelum mulai ada construction akan di bangunan itu akan mengganggu audio gitu. Iya. Untung belum pernah jadi saya sempat bisa gagal ke bawah is not fit with mine gitu. Pindah lagi ke Amherst. Udah jadi, masih ada sekarang. Cuma di rumahnya Pak Ipung sebenarnya ini antara ini. Pak Syaful Hamid. Ini. Ya. Ini garasi ini. Oh, ini garasi diubah menjadi podcast. Garasi. Jadi saya bilang kalau bisa diizinkan saya akan sulap ini menjadi mungkin seperti inilah luasnya. Iya. Saya sekat terus saya ya udah. Dibuat wallpaper, ya. dibuat segala macam. Tapi keempat-tempatnya semua sama. You can make any different karena saya memang konsepnya seperti itu. Bahkan yang tulisan Bugistar itu kan dari gabus sebenarnya itu saya carve pakai tangan. Yang di atas itu songkok Bugis ya, orang Bugis yang kuning yang kuning itu Bugistar ya. Yes. Itu Oke. Pokoknya all from my hands. Ini meja pokoknya berapa kali ganti warna juga itu sudah itu. Terus istri juga ikut-ikutan lihat cawe-cawe dia. Kalau alhamdulillah sih kalau istri saya itu suportif sekali ya. Mulai dari dulu bikin bisnis apa semua itu dia pokoknya dia believe I believe you whatever you do supportive. Tapi lumayan bagus ini. Kita harus belajar dari Mas Hari nih ya untuk lihat belakang dekorasi di belakang ini. Kalau menurut Mas Hari sendiri kan kita tahu bahwa ada podcast, ada video on demand, kita juga tahu ada televisi, ada radio, ada media cetak, media elektronik gitu ya. Kita tahu bahwa ternyata jumlah orang yang podcast, jumlah orang yang mendengar podcast itu semakin lama semakin banyak dan akan meninggalkan televisi, radio gitu. Radio mungkin yang sekarang nonton radio mungkin yang dengar radio mungkin cuma orang yang di mobil ya. Right. Atau yang di jalan ya. Tapi nah menurut Mas Hari sendiri apakah nanti lama-lama video on demand, podcast on demand itu akan jauh melampaui pengguna televisi dan radio? Ya kalau saya belum pro ya, tapi saya melihat itu ya kelihatannya sudah ke sana. Karena kalaupun orang dengar radio sekarang dia mau lebih spesifik kan.
Kalau yang tidak suka sport, ngapain dengar yang sport ya? Yang orang yang suka talk show seperti saya itu lebih senang dengar yang apa namanya? Dia bisa Morning memilih, show. dia punya kebebasan untuk memilih sendiri ya. Tetapi podcast yang on demand juga itu kan sudah ada yang audio ya, Betul. yang bisa kita tinggal browse sambil nyetir sambil dengar, tergantung interestnya gitu. Tapi saya rasa sudah ke sana, ke sana dan that's the future, I think. Dan orang lebih banyak langganan internet daripada nonton TV kadang-kadang. Yes, orang anak muda sekarang udah nggak lagi bikin anak nonton muda TV. udah nggak nonton TV. Nanti. Kita aja udah kapan nonton TV? Udah jarang ya. Ya, Udah jarang TV. TV udah mulai ditinggalkan, orang mulai dengar podcast. Podcastnya juga bisa milih kan sekarang, apakah dia suka berita aja, dia suka olahraga aja, Sport, jadi nggak perlu kan kalau radio itu kan berarti kan dia harus ngeliat semua, harus dengerin semuanya kan, sebenarnya dia nggak suka. Benar. Iya. Kita bisa memilih sekarang pilihan banyak. Iya. Nah untuk kedepannya gimana nih Mas Hari dengan podcast yang ada ini? Apakah akan terus mewawancara teman-teman warga negara atau diaspora Indonesia yang merantau? Atau ada nanti mau lebih khusus lagi, lebih menjurus ke mana? Gitu? Goalnya sekarang tetap mengenai perantau. Saya lebih ke topiknya ke perantau karena saya sangat curious sekali sama ini topik ini tentang perantau ya, background perantau itu. Intinya membuat video library untuk perantau lah ya. Video library basically. Tapi sekarang ini saya lagi nanti ini sore saya ketemu sama ada teman di sini, dia production, dia bekerja di downtown sana. Dia akan coba memberikan saya idea atau dia punya skill. Saya mau membuat podcast on wheel dalam mobil. Oh iya tahu kayak seperti karaoke. On wheel atau podcast on wheel. Tapi nanti gimana tuh nyetir sambil? Enggak, dia kan ada beberapa kamera juga hampir seperti settingan ini. Jadi instead dia datang ke saya karena saya begini, teman-teman kadang mau tapi waktu nggak ada, atau jaraknya dari ke studio agak inconvenient gitu. Saya sih maunya di studio ya, tapi saya harus juga mengerti. Nggak semua orang bisa datang. Jadi instead dia datang, saya yang datang ke mereka gitu. Nah mungkin dengan ini yang kedua ini juga akan keluar nantinya ke internasional, artinya saya mungkin lari kayak internasional, artinya bukan cuma orang Indonesia saja tapi topik tetap perantau. Ya saya sudah kontak berapa teman dari Cina, Rusia, teman dari ini, jadi what experience, how you get here, semuanya sama topiknya sama perantau tapi nggak cuma dari Indonesia juga aja tapi juga dari itu saya sudah ini insya Allah bulan depan kayaknya jalan itu. Ya, karena saya lihat kinisnya Indonesia agak terbatas sedikit, saya tidak bisa stuck gitu. Iya. Tapi topik tetap sama gitu mengenai perantau, perjalanan lah sebenarnya perantau. Perantauan orang Indonesia, orang Rusia, Cina, Amerika di Amerika Serikat gitu ya. Wah, bagus. Ya, terima kasih Mas Haryanto Jufri gitu atas waktunya pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kata-kata Mas Hari. Nanti mungkin kita akan berkunjung langsung ke tempat podcastnya Mas Hari. Kita akan belajar gimana jangan kaget tapi kalau ke sana Pak. Gimana cara podcastnya mereka installnya, kemudian kameranya segala macam. Nanti akan semuanya diperjelaskan oleh Mas Hari. Terima kasih atas kedatangan Mas Hari. Terima kasih semua, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.